Perkenalkan, nama saya Dian Aulia Sari. Saya dari kelas akuntansi 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian atau definisi akuntansi biaya. Yang kedua, tujuan akuntansi biaya. Yang ketiga, perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Yang keempat, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kelima, 3 kelompok organisasi dalam perusahaan. Yang keenam, line and staff function. Yang ketujuh, bagan lini perusahaan. Yang kedelapan, bagan staf perusahaan. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, peran controller dalam perencanaan dan pengendalian. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, definisi akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen, di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Dalam pengendalian perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi tools of management yang berfungsi menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan akuntansi biaya. Ada 4 tujuan dari akuntansi biaya. Yang pertama, penentuan harga pokok perusahaan atau HPP merupakan biaya-biaya dihimpun menurut pekerjaan atau job, bagian-bagian atau departemen, atau dirinci menurut pusat-pusat biaya atau puspos, produk-produk dan jasa-jasa. Yang kedua, perencanaan biaya. Perencanaan merupakan suatu usaha untuk merumuskan suatu tujuan dan menyusun program operasional yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, pengendalian biaya. Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksana dan rencana. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan khusus. Ada 5. Yang pertama, membuat produk baru. Yang kedua, menghentikan atau meneruskan suatu produk tertentu. Yang ketiga, menerima atau menolak pesanan-pesanan tertentu. Yang keempat, membeli atau membuat sendiri. Dan yang kelima, menjual langsung suatu produk atau memproses lebih lanjut. Selanjutnya, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ada beberapa aspek pembeda. Yang pertama, pemakai laporan. Pada akuntansi keuangan ini, pemakai laporannya yaitu adalah pihak eksternal. Jadi berfokus pada eksternal, laporannya itu ditujukan untuk pihak-pihak eksternal atau pihak yang di luar perusahaan, seperti kreditur, pemerintah, investor, dan lain-lain. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, pemakai laporannya itu pihak internal. Jadi laporan keuangannya itu untuk pihak internal perusahaan, di dalam perusahaan seperti pihak manajer atau manajemen perusahaan itu sendiri. Aspek pembedaan selanjutnya yaitu standar penilaian. Pada akuntansi keuangan ini, prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, artinya berprinsip pada prinsip akuntansi yang lazim seperti standar akuntansi keuangan atau SAK, dan secara internasional itu IFRS, International Financial Reporting Standard. Sedangkan pada akuntansi manajemen ini, standar penilaiannya itu tergantung kebijakan pimpinan masing-masing perusahaan. Nah, aspek pembeda selanjutnya yaitu perspektif atau cakupan informasi. Pada akuntansi keuangan ini, data perusahaan secara keseluruhan
Sedangkan pada akuntansi manajemen, data yang disajikan dasar bagian, departemen, unit, cabang, dan lain-lain. Dilihat dari sifat dari laporannya itu, akuntansi keuangan bersifat historis, artinya setiap transaksi-transaksi keuangan yang terjadi itu dibukukan atau dicatat sehingga menjadi historis. Sedangkan untuk akuntansi manajemen yaitu prospek masa depan. Lebih ke prospek masa depan artinya dilihat seperti fungsi akuntansi manajemen ini yaitu menjadikan lebih baik ke depannya. Untuk selanjutnya dilihat dari jenis informasi, akuntansi keuangan ini hanya menyajikan informasi keuangan. Sedangkan pada akuntansi manajemen ini keuangan dan non-keuangan, jadi datanya ini fleksibel. Pada periode laporan, akuntansi keuangan ini secara periodik, artinya akuntansi keuangan ini ada jangka waktunya, yaitu karena di sini berprinsip pada akuntansi yang lazim, sehingga mengharuskan adanya periode, misalkan laporan keuangan periode Januari sampai Desember. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen ini lebih fleksibel. Jadi datanya ini ada disesuaikan sama kebutuhan manajemen itu sendiri, seperti laporan mingguan, bulanan, tahunan, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan tercermin pada tujuan akuntansi biaya untuk penentuan harga pokok produk dan sekaligus menentukan nilai persediaan, di mana hal ini berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi yang merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak luar. Ditinjau dari aspek akuntansi manajemen, akuntansi biaya membantu manajemen untuk menentukan biaya seharusnya terjadi untuk menghasilkan satu unit produk, sejumlah produk, dan suatu tingkat kegiatan tertentu. Akuntansi biaya juga dapat menghasilkan informasi biaya yang relevan kepada manajemen untuk membuat berbagai keputusan. 3 kelompok manajemen dalam organisasi perusahaan. Bisa kita lihat pada piramida di samping ini, di mana piramida ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, urutan yang paling atas atau yang paling puncak itu ada The Executive Management Group. Nah, yang kedua ada The Middle Management Group, dan yang ketiga atau yang paling bawah itu ada The Operating Management Group. Nah, di mana pada tingkatan yang paling atas atau paling puncak ini adalah kelompok manajemen puncak atau The Executive Management Group, yaitu terdiri atas direktur utama, wakil-wakil direktur utama, dan pimpinan kecil lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi pemasaran, pembelian, produksi, keuangan, dan akuntansi. Untuk yang kedua yaitu kelompok manajemen menengah atau The Middle Management Group, yaitu manajemen yang berada di antara manajemen lini pertama dan manajemen puncak. Tingkat manajemen ini terdiri atas para manajer divisi, para manajer cabang, dan kepala-kepala bagian atau department head. Dan yang paling bawah itu ada kelompok manajemen bawah atau operasi, dan disebut juga The Operating Management Group, yaitu manajemen lini pertama yang memiliki tugas untuk memimpin dan mengontrol kerja non-manajerial pada sebuah perusahaan atau organisasi. Tingkatan pada manajemen ini tidak membawahi tingkatan manajemen yang lainnya karena berada paling bawah. Nah, tingkatan manajemen lini pertama yaitu terdiri atas para penyelia atau supervisor dan kepala-kepala unit. Line and staff function. Fungsi lini dan fungsi staf. Fungsi lini merupakan rantai dari arus perintah dalam suatu hubungan langsung secara vertikal, dari direktur utama turun ke bawah melalui sebuah organisasi.
Fungsi lini membuat keputusan dan melaksanakan penyeliaan. Sedangkan fungsi staf ini memberikan dukungan dan nasihat kepada orang-orang pada fungsi lini, bukan memberikan perintah kepada pihak lain. Nah, bisa kita lihat bagian organisasi lini perusahaan. Di urutan paling atas itu ada Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, atau biasa disebut juga dengan RUPS. RUPS ini biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Di bawahnya lagi ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini yang mengawasi kerja dari direktur utama yang berada di bawahnya. Nah, direktur utama ini membawahi lagi beberapa direktur lainnya yang lebih spesifik atau lebih ke arah bidangnya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada direktur pemasaran, direktur teknik, direktur produksi, direktur umum, dan direktur keuangan. Nah, dari direktur produksi ini membawahi beberapa manajer, diantaranya manajer pemeliharaan, manajer perencanaan dan pengendalian produksi, superintendent produksi, manajer pembelian, dan manajer pengendalian mutu. Nah, untuk direktur keuangan ini membawahi lagi ada bendahara dan kontroler. Kontroler ini disebut juga akuntansi internal. Nah, akuntansi ini ada 2, akuntansi internal dan eksternal. Nah, akuntansi eksternal ini berada pada perusahaan publik, sedangkan akuntansi internal ini berada di luar perusahaan publik. Nah, kontroler juga membawahi lagi beberapa bidang. Ada akuntansi biaya, akuntansi keuangan dan studi khusus, audit internal, akuntansi keuangan, sistem dan prosedur, dan juga pajak. Nah, pada akuntansi biaya ini membawahi lagi 2 bidang. Ada anggaran dan analisis kinerja. Yang satunya lagi ada distribusi dan pencatatan biaya. Peran kontroler dalam perencanaan dan pengendalian. Kontroler adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Kontroler bisa disebut dengan nama lain yaitu akuntansi internal atau akuntan manajemen. Peran kontroler tidak terbatas dari fungsi pencatatan dan pelaporan, tetapi meliputi aspek-aspek manajemen yang luas dari fungsi akuntansi, yaitu berperan dalam membantu manajemen dalam tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan, serta tanggung jawab dan kegiatan fungsional utama. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam perkataan dan penjelasannya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.